Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang beriman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa dapat memahami konsep berbagai perubahan pada benda. 2. Siswa dapat mengetahui peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. 3. Siswa dapat memahami konsep pola lantai pada tari. Pagi ini Nisa dibangunkan ibu sebelum azan subuh berkumandang. Nisa berniat puasa sunnah Senin Kamis. Nisa membantu ibu menyiapkan hidangan sahur. Nisa memecah telur dan diletakkan di piring. Kemudian ibu menyalakan api kompor. Ditaruhlah telur ke dalam wajan penggorengan yang berisi minyak panas. Telur yang mentah masih berupa benda cair. Nyala api dari kompor memberikan energi panas ke dalam wajan penggorengan sehingga telur yang digoreng berubah menjadi padat dan matang. Pernahkah kalian menggoreng telur seperti yang dialami Nisa? Telur cair berubah menjadi padat ketika sudah matang karena pengaruh panas atau kalor dari nyala kompor. Air yang dikandung pada telur mentah menguap ke udara saat menerima panas kompor. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu memanfaatkan energi panas atau kalor untuk berbagai keperluan. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai perubahan pada benda. Pertama adalah perubahan suhu benda karena kalor. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki sebuah benda. Suhu benda yang tinggi berarti mengandung banyak kalor, sedangkan suhu benda yang rendah mengandung sedikit kalor. Jumlah kalor dapat meningkat ataupun menurun disebabkan kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contoh dari perubahan benda karena kalor adalah spatula logam menjadi panas saat diletakkan pada wajan saat menggoreng ikan atau telur. Air yang direbus akan memanas dan berkurang. Tubuh terasa panas saat di bawah terik matahari. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali. Wujud benda dapat berubah menjadi wujud lain bila terkena panas atau kalor. Ada yang bisa kembali ke wujud semula dan ada yang tidak bisa kembali ke wujud semula. Berikut ini beberapa contoh perubahan wujud yang dapat kembali pada peristiwa cair dan membeku. Lilin terkena panas akan mencair, kemudian dibiarkan lama-kelamaan akan membeku menjadi lilin kembali. Mentega dicairkan, lama-lama akan membeku kembali menjadi mentega. Begitu pula pada es krim yang mencair, akan kembali menjadi es krim bila dibekukan di freezer. Dan berikut ini adalah beberapa contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali pada peristiwa menguap dan mengembun. Air yang dimasak berkurang karena saat mendidih berubah menjadi uap. Udara dingin di malam hari akan berubah menjadi titik-titik air. Bensin yang dibiarkan terbuka akan berkurang karena menjadi gas yang berbau. Sedangkan contoh perubahan wujud yang tidak dapat kembali pada peristiwa menyublim dan mengkristal adalah kapur barus yang dibiarkan di tempat terbuka lama-lama habis karena berubah menjadi bau wangi. Kemudian, udara sangat dingin di pagi hari akan membentuk padatan butir-butir embun. Sekarang buka buku kalian halaman 47. Ayo membaca teks narasi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sejak hari Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan langsung pembacaan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Sesuai kesepakatan,
tempat yang digunakan Rumah Laksamana Maida. Para tokoh Indonesia berdatangan untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Naskah proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Susunan acara upacara pembacaan teks proklamasi adalah 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, 2. Pengibaran bendera merah putih, dan 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Moewardi. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Sondan Kolatif Hendradingrat memberi aba-aba siap kepada para pemuda. Suasana hening dan hikmat saat teks proklamasi dibacakan. Setelah teks proklamasi dibacakan, Sondan Kolatif Hendradingrat bersama S. Suhut mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua hadirin. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Setelah pengibaran bendera selesai, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Moewardi memberikan sambutan. Seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, berikut ini pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi menjelang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Apa saja ya kira-kira? Yuk simak teks berikut ini. Ada di buku kalian halaman 48 sampai dengan 49. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan berikut ini bersumber dari YouTube Video Pembelajaran SD. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Bangsa Indonesia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Weddio Diningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Peristiwa penting yang kedua adalah pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Linkai, yang diketuai oleh Soekarno. I mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa penting yang ketiga adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selanjutnya adalah peristiwa perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarni. Tahukah kalian bahwa hal tersebut bukanlah suatu kebetulan? Semuanya merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 17 Agustus 1945 sebagai momentum paling bersejarah bertepatan dengan hari Jumat bulan Ramadan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Tahukah kalian apa nama tarian tersebut? Ya, benar sekali. Tari Saman asli dari Aceh, tepatnya dari Gayo, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, atau sering dikenal dengan Serambi Mekah. Tarian ini mulai dipopulerkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama yang bernama Saman, sehingga tarian ini dinamakan Saman. Tarian ini bermakna pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Pada saat menarikan tari Saman, terlihat beberapa penari membentuk pola tertentu, sehingga berpadu terlihat indah dipandang. Beberapa pola lantai yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai vertikal menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Contohnya tari Yosepan dari Papua. Lalu pola lantai horizontal. Penari membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai horizontal menunjukkan hubungan antar manusia. Contohnya tari Indang, Sumatera Barat, dan tari Saman, Aceh. Pola lantai melengkung. Penari membentuk melengkung, melingkar, lengkung ular, dan angka 8. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tari Randai dari Sumatera Barat dan tari Tandak dari Riau. Yang terakhir, pola lantai diagonal. Selain pola lantai yang digunakan dalam sebuah tarian,
Juga diiringi dengan musik untuk mengatur tempo gerakan, memberikan suasana dan mempertegas ekspresi gerakan. Sebuah tarian bisa ditarikan sendiri atau berkelompok. Berdasarkan jumlah penari, sebuah tarian dapat dikelompokkan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, untuk menambah wawasan kalian, tugas hari ini adalah ayo membaca teks narasi sejarah yang berjudul Peristiwa Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan pada halaman 51. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan ayo membaca teks pada halaman 53 yang berjudul Perubahan Wujud Benda Karena Panas. Kemudian isilah tabel pada halaman 53 sampai 54, nomor 1 sampai 5. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian mudah memahaminya. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ustazah akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.